Wah wah wah. FIFA putuskan tepat hari ini diskualifikasi timnas Australia karena dua pemainnya, Jackson Irvine dan Harry Souttar, terbukti pakai doping, sampai Presiden FIFA Gianni Infantino marah besar. Benarkah berita tersebut? Tambah kacau dan gak masuk akal. Madam Pang dan Presiden AFC mengutuk keras perbuatan curang doping Jackson Irvine dari timnas Australia. Madam Pang sebut pantas saja Australia menang telak 5-1 waktu itu. Waduh, benarkah kabar tersebut? Tonton video sampai selesai. Nah ini dia. Ini baru super top Marco Top. 10 pemain keturunan ini diizinkan oleh AFC dan FIFA perkuat timnas Indonesia U23 agar lolos Olimpiade 2028. Siapa saja ya mereka kira-kira? Wah wah wah. CEO Federasi Sepak Bola Australia James Johnson resmi mengundurkan diri setelah 5,5 tahun jadi pemimpin. Kira-kira apa yang menyebabkan dia mundur? Yes, doa publik terkabul. Pelatih timnas U23 Gerald van den Burg temui dua sosok pelatih hebat ini. Kira-kira apa yang mereka perbincangkan dan putuskan? Simak video sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Tambah kacau dan gak masuk akal. FIFA putuskan tepat hari ini diskualifikasi timnas Australia karena dua pemainnya, Jackson Irvine dan Harry Souttar, terbukti pakai doping, sampai Presiden FIFA Gianni Infantino marah besar. Benarkah berita tersebut? Simak fakta mengejutkannya di sini. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda dikabarkan bahwa dalam konferensi pers resmi yang digelar di markas besar FIFA di Zurich, Presiden FIFA Gianni Infantino mengumumkan bahwa tim nasional Australia secara resmi didiskualifikasi dari ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keputusan ini diambil menyusul hasil investigasi dan tes doping yang menunjukkan dua pemain utama Australia, Jackson Irvine dan Harry Souttar, terbukti menggunakan zat terlarang yang dilarang oleh Badan Anti-Doping Dunia WADA. Infantino menyampaikan pernyataan keras yang langsung menyorot Australia sebagai pelanggar serius prinsip fair play dalam sepak bola internasional. FIFA memegang teguh prinsip keadilan, sportivitas, dan integritas dalam setiap kompetisi. Pelanggaran yang dilakukan oleh pemain-pemain Australia, yakni Jackson Irvine dan Harry Souttar, adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai-nilai dasar tersebut. Kami tidak bisa menutup mata terhadap upaya curang seperti ini, apalagi dilakukan oleh negara sebesar Australia yang seharusnya menjadi contoh di kancah internasional, tegas Infantino. Ini bukan hanya soal dua individu, ini soal tanggung jawab sistemik. Australia, sebagai federasi sepak bola, harus bertanggung jawab penuh. Kami mengutuk keras pelanggaran ini dan oleh karena itu, dengan sangat menyesal, tim nasional Australia kami diskualifikasi dari kualifikasi Piala Dunia 2026, tambahnya. Indonesia diuntungkan kans lolos langsung ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar diskualifikasi Australia secara langsung mengubah peta persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan keluarnya Australia dari kompetisi, posisi kedua di klasemen kini menjadi terbuka lebar. Timnas Indonesia, yang sebelumnya berada di posisi keempat dengan selisih 4 poin dari Australia, kini hanya membutuhkan satu kemenangan penting untuk naik ke posisi 2 dan mengamankan tiket langsung ke putaran final Piala Dunia 2026. Pertandingan penentu akan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta saat Indonesia menjamu Cina. Jika skuad Garuda mampu mengamankan 3 poin dalam laga tersebut, mereka hampir pasti finish sebagai runner-up grup dan lolos otomatis ke Piala Dunia tonggak sejarah pertama sejak Indonesia berpartisipasi pada 1938 saat itu masih bernama Hindia Belanda. Euforia dan harapan baru untuk sepak bola Indonesia. Kemenangan melawan Cina tidak hanya akan memastikan tiket ke Amerika Serikat, Kanada,
dan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Tetapi juga akan mendorong peringkat FIFA Indonesia naik signifikan. Diperkirakan ke posisi 117 dunia. Lonjakan ini akan mengungguli beberapa negara tradisional seperti Korea Utara, Libya, dan Estonia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, mengatakan bahwa timnya akan memanfaatkan momen ini sebaik mungkin. Kami tetap menghormati setiap lawan, termasuk Cina. Namun ini adalah kesempatan langka dan kami tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Para pemain akan memberikan segalanya untuk mengharumkan nama bangsa, ujar Kluivert. Supporter di seluruh Indonesia sudah mulai mempersiapkan diri untuk laga krusial ini. Tiket pertandingan dikabarkan sudah habis terjual dan euforia nasional mulai terasa menjelang momen yang bisa menjadi sejarah baru sepak bola tanah air. Tapi benarkah kabar tersebut? Hasil penelusuran admin akan disampaikan nanti di pertengahan video. Bisa menggegerkan publik kalau gini caranya. Madam Pang dan Presiden AFC mengutuk keras perbuatan curang doping Jackson Irvine dari Timnas Australia. Madam Pang sebut pantas saja Australia menang telak 5-1 waktu itu. Waduh, benarkah kabar tersebut? Tonton video sampai selesai. Masih dilansir dari situs web fiksi Garuda dikabarkan bahwa gelombang kecaman terhadap Timnas Australia terus berdatangan setelah keputusan FIFA mendiskualifikasi mereka dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Salah satu suara paling vokal datang dari Ketua Federasi Sepak Bola Thailand dalam kurung FAT, Nualpan Lamsam yang akrab disapa Madam Pang. Dalam wawancaranya dengan media Thailand, Madam Pang mengecam keras pelanggaran tersebut, menyebutnya sebagai bentuk pengkhianatan terhadap semangat fair play di sepak bola Asia. Apa yang dilakukan oleh pemain Australia benar-benar mencoreng reputasi sepak bola Asia. Ini bukan sekadar pelanggaran teknis, tapi kecurangan yang merusak kepercayaan. Bagaimana kami bisa percaya pada hasil pertandingan jika ada tim yang mengandalkan doping? Tegas Madam Pang. Ia juga menyinggung pertandingan Australia melawan Indonesia yang berakhir dengan skor 5-1 pada Maret lalu di Sydney. Kini kami semua mengerti kenapa mereka bisa bermain seperti mesin. Tidak wajar satu tim bisa tampil sedemikian dominan jika tidak ada faktor eksternal. Ternyata benar mereka curang. Sangat memalukan tambahnya. Sementara itu, Presiden Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC, Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa, turut memberikan pernyataan resmi yang mendukung keputusan FIFA sekaligus mengutuk keras tindakan tidak etis tersebut. AFC mengecam segala bentuk pelanggaran terhadap integritas kompetisi. Kasus yang melibatkan dua pemain Australia ini sangat serius dan kami akan mendalami sejauh mana keterlibatan pihak federasi mereka. Jika ditemukan unsur pembiaran atau kelalaian, sanksi lanjutan akan dijatuhkan, ujarnya dalam keterangan tertulis. Kami tidak akan diam. Ini adalah tanggung jawab moral kami kepada seluruh anggota AFC, termasuk negara-negara Asia Tenggara yang secara sportif mengikuti aturan, lanjutnya. Pertandingan antara Australia dan Indonesia yang berlangsung pada 21 Maret 2025 di Sydney dan berakhir dengan kekalahan telak 5-1 untuk Indonesia kini dipertanyakan banyak pihak. Jackson Irvine, pemain yang terbukti menggunakan doping, menjadi sosok dominan dalam pertandingan tersebut. Irvine mengatur ritme permainan di lini tengah tanpa terlihat lelah sepanjang 90 menit. Kini hasil pertandingan itu bukan lagi sekadar skor melainkan simbol dari kecurangan yang menyakitkan bagi para pendukung sepak bola jujur di Asia. Setelah ditelusuri oleh admin Indonesian Soccer, ternyata dua kabar tadi cuma karangan saja. Penulis juga sudah memperingatkan untuk edukasi penonton agar lebih bijak soal kemajuan teknologi AI. Yes, alhamdulillah, rezeki gak kemana. FIFA izinkan 10 pemain muda keturunan Indonesia ini agar Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade 2028. Siapa sajakah 10 pemain tersebut? Simak video ini sampai tuntas. PSSI pun mematok target untuk Timnas Indonesia U23 lolos ke Olimpiade 2028 dengan berprestasi di Piala Asia U23 2026. Guna mencapai target itu, Timnas Indonesia U23 yang kini ditukangi Gerald Vandenburg bisa melirik 10 pemain keturunan untuk menembus Olimpiade 2028.
Siapa saja mereka? 1. Miliano Jonathans. Miliano Jonathans merupakan winger muda milik FC Utrecht yang memiliki darah Indonesia, tepatnya dari Depok, Jawa Barat. Karena punya darah keturunan, winger berusia 21 tahun itu bisa dinaturalisasi dan menambah daya gedor timnas Indonesia U23. 2. Kayne van Ovelen. Di sektor penjaga gawang, timnas Indonesia U23 bisa melirik Kayne van Ovelen dari FC Volendam karena dirinya keturunan Bladefors. Dengan posturnya yang mencapai 199 cm itu, Van Ovelen bisa menjadi andalan di bawah Mistar saat bertarung di Piala Asia U23 2026. 3. Mauro Zijlstra. Selain Van Ovelen, FC Volendam punya pemain keturunan lainnya, yakni Mauro Zijlstra yang memiliki darah Bandung, Jawa Barat. Mauro Zijlstra sendiri sudah mengirimkan dokumen naturalisasi, sehingga proses naturalisasinya tinggal menunggu waktu saja. 4. Reno Muns. Timnas Indonesia U23 juga bisa memperkuat lini pertahanannya dengan menaturalisasi bek muda Bayer Leverkusen, Reno Muns. Meski tak memiliki darah Indonesia, Reno Muns bisa dinaturalisasi karena dirinya sendiri lahir di Jakarta pada 2005 silam. 5. Julian Orip. Untuk mengisi pos gelandang serang dan menjadi pesaing Marcelino Ferdinand, timnas Indonesia U23 juga bisa melirik pemain keturunan Surabaya, Julian Orip. Di usia yang baru 18 tahun, Julian Orip sudah menjadi andalan Jong AZ di kasta kedua Belanda dan diproyeksikan akan jadi penerus Tijani Reijnders di AZ Alkmaar. 6. Delano van der Heijden. Dan Julian Orip bisa dipasangkan dengan gelandang keturunan yang membela Feyenoord, yakni Delano van der Heijden. Pemain keturunan Maluku bisa menjadi duet Julian Orip di pos gelandang serang atau ditarik menjadi gelandang tengah untuk timnas Indonesia U23. 7. Sub van der Heijden. Untuk pos back tengah, timnas Indonesia U23 bisa melirik nama Sub van der Heijden yang saat ini tercatat bermain di Vitesse Arnhem. Pemain berusia 20 tahun itu punya postur mumpuni, yakni 187 cm, dan bisa menjadi palang pintu pertahanan timnas Indonesia U23. 8. Mike Legend. Untuk pos back kiri, timnas Indonesia U23 bakal punya penerus Calvin Verdonk pada fullback milik Sparta Rotterdam, yakni Mike Legend. Pemain berusia 20 tahun itu memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Surabaya, sehingga dirinya bisa dinaturalisasi. 9. Ethan Koller. Untuk pos gelandang bertahan, timnas Indonesia U23 bisa melirik penggawa Werder Bremen, yakni Ethan Koller yang baru berusia 19 tahun. Selain bisa dipasang sebagai gelandang bertahan, pemain keturunan Bali ini juga bisa dipasang sebagai bek tengah. 10. Danny van den Heuvel. Andai gagal menaturalisasi Kayne van Ovelen, timnas Indonesia U23 tak perlu panik dan bisa melirik Danny van den Heuvel dari klub Brugge. Pemain berusia 21 tahun ini bisa dinaturalisasi karena memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya. Siap-siap kena pecat di GBK. Pelatih Cina dikabarkan dipecat jika kalah dari timnas Indonesia tanggal 5 Juni nantikah. Kok bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya di sini. Pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, berada di ujung tanduk jelang duel krusial melawan timnas Indonesia. Media Cina 163.com mengabarkan bahwa posisi Ivankovic sangat terancam, bahkan bisa langsung dipecat usai laga yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan ini menjadi bagian dari matchday ke-9 Grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Situasi Cina saat ini sangat genting. Mereka berada di dasar klasemen dengan hanya 6 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu Indonesia berada di posisi keempat dengan selisih 3 poin lebih unggul. Jika Cina kalah dari skuad Garuda, mimpi mereka untuk tampil di Piala Dunia 2026 praktis tamat. Andai bermain imbang, mereka masih harus berharap Indonesia kalah telak dari Jepang di laga terakhir. Di sisi lain, Cina juga wajib menang besar melawan Bahrain. Kalaupun semua skenario itu berhasil, target maksimal mereka hanyalah lolos ke putaran keempat.
Dalam situasi seperti ini, posisi Ivan Kovic makin rawan. Media 163.com menyebutkan jika tim Cina gagal masuk babak playoff, kontrak kepelatihan Ivan dengan sendirinya akan berakhir dan sekitar 30 lebih pemain veteran akan menghilang dari visi tim nasional. Lebih lanjut, media itu menambahkan setelah timnas Cina menderita 3 kekalahan berturut-turut di kualifikasi Piala Dunia ini, Asosiasi Sepak Bola Cina (CFA) siap mengganti pelatih. Bahkan dalam kurung mereka sudah memiliki kandidat yang jelas dalam benaknya. Menariknya, Ivan Kovic bisa menjadi pelatih kedua yang tumbang usai menghadapi timnas Indonesia di putaran ketiga ini. Sebelumnya, pelatih timnas Australia Graham Arnold juga harus melepas jabatannya setelah hanya bermain imbang 0-0 melawan tim Merah Putih pada September 2024. Apa kamu melihat timnas Indonesia kembali menyudahi karier pelatih lawan di kualifikasi ini? Tulis komentar kamu, kira-kira bagaimana peluang skuad Garuda dan nasib Ivan Kovic nanti? Sangat mengejutkan dan bikin kaget sumpah. CEO Federasi Sepak Bola Australia James Johnson resmi mengundurkan diri setelah 5,5 tahun jadi pemimpin. Kira-kira apa yang menyebabkan dia mundur? Simak beritanya di sini. Setelah 5,5 tahun memimpin football Australia, dalam kurung FA, James Johnson resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai CEO. Pengumuman ini disampaikan melalui pernyataan media pada Kamis 8 Mei 2025. Sejak menjabat di tengah masa pandemi COVID-19, Johnson dikenal membawa gebrakan besar, termasuk mendorong pertumbuhan pendapatan federasi hingga memecahkan rekor. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dewan Football Australia dan semua orang dalam komunitas sepak bola Australia atas dukungan mereka selama masa jabatan saya, ujarnya. Sepak bola adalah olahraga lokal dan global, jadi dimanapun saya berada, saya akan selalu ada di sini untuk mendukung football Australia dan sepak bola Australia, tambahnya. Ketua Football Australia Anter Isa Ach turut menyampaikan apresiasinya terhadap kinerja Johnson. James telah membimbing football Australia melewati tantangan luar biasa dan meninggalkan warisan yang hebat. Kami mendoakan kesuksesannya di masa mendatang, kata Isa Ach. Isa Ach juga menyampaikan bahwa Johnson menyetujui permintaan Dewan untuk memastikan masa transisi berjalan dengan lancar. Johnson menyetujui permintaan Dewan untuk mendukung organisasi menyelesaikan proyek-proyek utama dan akan bekerja dengan Dewan dan CEO interim untuk memastikan transisi yang lancar. Johnson kemudian berencana untuk beristirahat sejenak sebelum mengejar peluang profesional berikutnya, ucap Isa Ach. Heather Garrioch yang mencatatkan 130 penampilan bersama timnas wanita Australia ditunjuk sebagai CEO interim. Johnson mundur di saat timnas Australia tengah bersaing ketat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos saat ini berada di peringkat kedua grup C, unggul 3 poin atas Arab Saudi dan 4 angka dari timnas Indonesia. Dengan 2 laga sisa yang krusial, posisi Australia belum sepenuhnya aman. Mereka akan menjamu Jepang pada 5 Juni sebelum menutup putaran ketiga dengan tandang ke Arab Saudi. Apa pendapatmu soal mundurnya James Johnson di momen penting ini? Apakah ini keputusan yang tepat? Yuk, tulis komentarmu. TC di Bali makin lengkap. Bocor Instastory Ivar Jenner resmi tiba di Pulau Dewata hari ini dan ikut gabung bersama Marcelino dan Elkan Bagot-Kah. Simak penjelasannya di sini. Pemain keturunan Ivar Jenner kini sudah menuju Bali. Di saat timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi laga penting melawan Cina dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini dijadwalkan pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, dan menariknya laga tersebut bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha. Tanda-tanda keseriusan timnas Indonesia dalam menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai terlihat. 2 asisten pelatih Patrick Kluivert, yakni Alex Pastoor dan Denny Lanzaat, serta gelandang Ivar Jenner, dilaporkan sedang dalam perjalanan menuju Indonesia. Kepastian ini terungkap dari unggahan ketiganya di media sosial masing-masing pada Kamis malam waktu Indonesia Barat, yang memperlihatkan momen mereka berada di dalam pesawat dari Eropa menuju tanah air.
Kedatangan mereka diyakini untuk memenuhi panggilan tim nasional yang akan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali mulai 26 Mei mendatang. TC tersebut menjadi bagian penting dari persiapan tim Merah Putih yang akan meladeni Cina dalam laga krusial di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada 5 Juni. Laga ini bertepatan dengan malam takbiran Idul Adha 1446H. TC di Bali akan menjadi kesempatan bagi Kluivert untuk mematangkan strategi dan komposisi tim terbaik mengingat waktu persiapan yang cukup ideal lebih dari sebulan. Kehadiran lengkap staf pelatih dan pemain utama diharapkan bisa meningkatkan chemistry skuad Garuda yang masih memburu sejarah lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Menurut kamu bagaimana peluang timnas Indonesia untuk meraih kemenangan melawan Cina? Dan apakah kamu setuju dengan pemusatan latihan di Bali untuk mematangkan persiapan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ini baru bikin publik bahagia. Pelatih timnas U23 Gerald Vandenburg temui dua sosok pelatih hebat ini. Kira-kira apa yang mereka perbincangkan dan putuskan? Ini ulasan detailnya. Pelatih timnas Indonesia U23 Gerald Vandenburg tengah bekerja keras dengan melakukan tur klub Liga 1 untuk mempersiapkan tim jelang Piala AFF U23 2025. Piala AFF U23 2025 akan digelar di Indonesia pada 15 hingga 31 Juli mendatang. Vandenburg pun tengah bergerak cepat dalam mempersiapkan tim dengan matang, salah satunya dengan melakukan tur klub Liga 1. Dalam 2 hari terakhir, Vandenburg berkunjung ke PSS Sleman yang dilatih Peter Huistra, Persis Solo yang dilatih Ong Kim Swae, dan PSIS Semarang yang ditangani Muhammad Ridwan. Hal itu terlihat dari unggahan Vandenburg di Instagram pribadinya. Pada Rabu, Vandenburg berkunjung ke latihan PSS dan berbincang dengan pelatih tim Super Elang Jawa, Peter Huistra. Huistra sendiri pernah menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Indonesia. Saat ini kami tengah bekerja keras untuk menyusun tim inti dan skuad Timnas Indonesia U23. Saya baru saja memulai tur 3 hari dan pada hari pertama saya mengunjungi Yogyakarta untuk menghadiri sesi latihan PSS Sleman, ucap Vandenburg dalam unggahannya di Instagram Rabu. Saya sempat bertemu dengan Peter Huistra, pelatih kepala PSS Sleman, serta pengurus klub dan beberapa pemain U23. Segalanya berjalan dengan baik dan kami sudah berada di jalur yang benar, kata Vandenburg menambahkan. Kemudian pelatih asal Belanda itu juga tampak mengunjungi klub PSIS Semarang yang dilatih ex-pemain timnas Indonesia Muhammad Ridwan dan juga bertemu dengan pelatih Persis Solo Ong Kim Swae yang notabene mantan pelatih timnas Malaysia. Hari kedua kunjungan saya, PSIS Semarang di Semarang untuk bertemu dengan staf, pemain, dan pengurus dilanjutkan dengan perjalanan singkat untuk menonton Persis Solo di Stadion UNS di Solo, ujar Vandenburg. Apa pendapat kamu tentang persiapan Timnas Indonesia U23 menjelang Piala AFF U23 2025? Apakah tur klub ini menjadi langkah yang tepat? Yuk bagikan komentarmu di bawah. Yes, lagi-lagi Timnas Indonesia untung besar. Bek Cina mendadak alami cedera jelang keberangkatannya ke Jakarta. Wah, siapa sosok tersebut? Temukan jawaban lengkapnya di sini. Kabar buruk melanda kubu tim nasional Cina sebelum bertandang ke Jakarta untuk laga ke-9 ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada laga ke-9, Cina bakal bertandang ke markas Timnas Indonesia. Duel tersebut bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Cina mendapatkan kabar buruk di lini belakang. Pemain andalan mereka Jiang Shenglong harus menepi dari lapangan. Kabar tersebut dikonfirmasi dari rilis resmi Shanghai Shenhua dikutip dari media Cina 163. Jiang Shenglong mengalami masalah pada ginjal bagian kirinya. Kondisi tersebut membuatnya harus istirahat selama 2 pekan ke depan. Selain itu, dirinya harus menjalani pemeriksaan ulang setelah istirahat selama 2 pekan. Pihak klub menyatakan bahwa bek 24 tahun awalnya merasa tidak enak badan. Setelah melakukan pemeriksaan awal MRI dan CT scan tambahan di Rumah Sakit Internasional Shanghai Jiahui, dirinya didiagnosis mengalami sejumlah masalah.
Dirinya mengalami akumulasi darah subkapsular di ginjal kiri, eksudasi dan efusi perinefrik. Kabar tersebut memperburuk krisis di lini pertahanan Cina. Jiang Shenglong merupakan andalan di sektor bek tengah. Selama diasuh oleh Branko Ivankovic, dirinya jadi pilihan utama. Bek 24 tahun tersebut memang punya postur jangkung di jantung pertahanan. Kekuatannya jadi andalan dalam duel dengan para pemain depan lawan. Jiang Shenglong tidak pernah absen selama ronde ketiga bersama Cina. Dirinya jadi bintang saat mengalahkan timnas Indonesia pada pertemuan pertama. Menurut kamu seberapa besar pengaruh absennya Jiang Shenglong terhadap peluang Cina di laga nanti? Apakah ini jadi keuntungan besar untuk skuad Garuda? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Benar-benar di luar dugaan rezeki nompok. Liliano Reijnders resmi dipilih Liga Belanda sebagai pemain yang masuk tim top ini. Wah, apa kejutan sebenarnya? Winger timnas Indonesia Liliano Reijnders masuk susunan tim terbaik Liga Belanda pekan ini, sedangkan klubnya Calvin Verdon mendominasi daftar. Komposisi Elftal van de Beek atau 11 pemain terbaik untuk pekan ke-33 Liga Belanda diterbitkan ESPN Kamis (15 Mei 2025). Nama Liliano Reijnders terselip di antara barisan penampil terunggul. Adik gelandang AC Milan, Tijjani Reijnders, menempati pos bek sayap kanan dalam daftar tersebut. Bagi Liliano sendiri, gol pekan ini penting karena menandakan torehan pertamanya untuk klub di musim 2024 hingga 2025. Sebuah momen yang penting. Kami tahu bahwa jika menang, kami akan memiliki peluang bagus untuk lolos ke play-off, ujarnya dikutip bolasport.com dari Football Primor. Itu adalah target kami sepanjang musim. Tergantung pada kami untuk menang dan kemudian berharap PSV dan Feyenoord melakukan pekerjaan mereka. Tentu saja selalu menjadi tujuan kami untuk mencapai babak play-off, tapi kami mengalami sedikit penurunan. Kami berpikir setelah berita dari Fortuna dilarang tampil di kompetisi UEFA karena masalah lisensi, siapa tahu hal itu lolos playoff mungkin benar-benar terjadi sekarang, katanya lagi. Menurut kamu apakah performa Liliano Reijnders di Liga Belanda sudah cukup meyakinkan untuk jadi pilihan utama di timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Resmi sangat tegas. Luar biasa hebat. FIFA putuskan resmi cabut larangan tampil di Piala Dunia 2026 untuk satu negara ini. Negara manakah itu? Ini ulasan lengkapnya. Baru-baru ini FIFA telah mengumumkan keputusan mereka untuk mencabut larangan bertanding bagi timnas Kongo. Artinya wakil Afrika itu memiliki kesempatan untuk bermain di Piala Dunia pada musim panas tahun depan jika mereka lolos. FIFA telah merilis pernyataan resmi yang mengonfirmasi keputusan tersebut. Biro Dewan FIFA memutuskan pada 14 Mei 2025 untuk mencabut penangguhan yang dijatuhkan pada Asosiasi Sepak Bola Kongo (FECOFOOT) pada 6 Februari 2025. Keputusan tersebut diambil setelah persyaratan yang diminta oleh Biro untuk mencabut penangguhan FECOFOOT telah dipenuhi, termasuk pengembalian kendali penuh atas kantor pusat FECOFOOT, pusat teknis IGNIA, dan fasilitas asosiasi lainnya kepada Komite Eksekutif FECOFOOT yang dipimpin oleh Jean-Guy Blaise Mayolas dan administrasinya. Bunyi pernyataan FIFA. Meski begitu, belum ada pengumuman terkait kapan pertandingan Kongo yang ditunda akan dimainkan. Namun mereka saat ini berada di posisi terbawah grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Afrika. Artinya kecil kemungkinan mereka akan tampil di Piala Dunia tahun depan. Menurut kamu apakah pencabutan sanksi ini bisa memberi angin segar bagi Kongo untuk bangkit atau sudah terlambat untuk berharap banyak? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.